Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Jenis teks negosiasi. 1. Negosiasi formal. Mengapa dikatakan sebagai negosiasi formal? Karena jenis negosiasi ini dibuat dan ditunjukkan untuk kepentingan formal. Contohnya, untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang pada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Bisa jadi konteksnya negosiasi secara langsung di dalam sebuah forum, fit and proper test, dan wawancara. 2. Negosiasi informal. Jika dilihat dari namanya, jenis negosiasi ini adalah kebalikan dari negosiasi formal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum, sehingga dalam prosesnya akan ada pertemuan, interaksi yang dekat, dan juga bisa kelihatan melobi seseorang dalam suasana santai. Jenis teks negosiasi menurut pendapat Ismijanto dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah teks negosiasi lisan. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang berbentuk percakapan antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu bentuk dari teks negosiasi lisan yaitu negosiasi jual beli, di mana jenis negosiasi ini biasanya digunakan bagi para penjual dan pembeli. Yang kedua adalah teks negosiasi tertulis. Sesuai namanya, jenis teks negosiasi tertulis merupakan negosiasi yang biasanya menggunakan gaya bahasa yang perlu diperhatikan. Misalnya saja dengan menggunakan bahasa yang baku dan pastinya menggunakan bahasa tulis. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi yang dimaksud ini adalah salam pembuka. Dalam teks negosiasi biasanya disebut dengan ajang basa-basi. Yang kedua, permintaan. Setelah melakukan basa-basi adalah tahap permintaan, tapi perlu dipahami bahwa permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyedia barang dan juga jasa, apakah pihak satu dapat memenuhi permintaan pihak yang lain. Yang keempat, penawaran. Dari sini sudah masuk ke tahap penawaran. Apabila tahap-tahap sebelumnya sudah cukup, maka akan terjadi penawaran. Apabila yang ditawarkan belum cukup dan belum sesuai, bisa melakukan negosiasi sampai akhirnya memutuskan sepakat kedua belah pihak. Yang kelima, persetujuan. Setelah kedua belah pihak melakukan penawaran menemukan suatu kesepakatan, berarti sudah masuk ke tahap persetujuan. Yang keenam, pembelian. Apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. 7. Penutup. Pada bagian penutup akan terjadi kesepakatan, dengan begitu transaksi pun selesai. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. 2. Selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyela. 3. Kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. 4. Selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. 5. Setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. 6. Berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. 7. Memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah. Unsur teks negosiasi. 1. Adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak. 2. Adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan 3. Terdapat partisipan yang dimana ada pihak yang melakukan pengajuan, penawaran, dan ada pihak yang menawar. Dan 4. Dalam pengajuan terdapat juga penawaran. Terima kasih.